adik-adik, apa kabar? Kali ini ketemu sama Karya dan Kak Dante di sini. iya, kita mau sharing. Tapi sebelum sharing kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami supaya kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman, dan akhirnya kebenaran firman yang kami terima kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, Kak Danti, hari ini Iya, kita mau Karya. bahas tentang apa sih? Oh iya Karya, hari ini tema yang akan disampaikan adalah tentang kuasa Allah di dalamku. Ya. Kuasa Allah di dalam kita. Yes. Ternyata bisa ya kuasa ada di dalam diri kita. Iya. Kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan juga kasih kepada kita loh. Wow. Karya, iya. Nah, ceritanya diambil dari mana, Kak? Iya, jadi kisah cerita ini adalah tentang seorang perwira Karya. Ya, seorang perwira yang memimpin suatu pasukan tentara Karya. Perwira itu seperti apa sih, Kak? Perwira itu adalah suatu pimpinan atau pimpinan regu di dalam ketentaraan dalam satu kesatuan. Jadi Orangnya hebat dong ya, berarti iya, ya. Jabatannya tinggi dong. tinggi karena dia Kalau- memimpin pasukan jumlahnya 100 orang. Banyak kan Karya? Kalau misalnya kayak di Indonesia itu mungkin pangkatnya sudah tinggi kali Iya, ya. iya, dia Oke. pokoknya udah pimpinan satu grup lah gitu ya. Oke. Ya. Terus apa yang terjadi tuh, Kak? Ya, jadi suatu ketika nih Karya, si perwira ini dia mendengar bahwa hambanya di rumah sedang mengalami sakit, dan sakitnya itu cukup parah dan sehingga membuat dia tidak bisa berjalan dan hanya terbaring di tempat tidur saja. Iya, iya. Oke. Iya. Dan perwira ini sangat mengasihi hambanya dan dia sangat ingin sekali membantu dan menolong hambanya, tapi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkin sudah coba ke dokter tapi nggak sembuh kali ya, Kak ya. Mungkin, ya. Dan suatu ketika dia mendengar Tuhan Yesus masuk ke kota Kapernaum karena dia sudah mendengar banyak tentang nama Yesus yang bisa melakukan banyak mujizat, ya. Cerita tentang Mm-mm. Tuhan Yesus sudah viral ya, Ya, Kak, di betul. mana-mana. Benar. Yesus menyembuhkan Yes. orang yang Yes. sakit lumpuh, Mm-mm. buta, yang pendarahan, Mm-mm. bahkan yang mati dibangkitkan, Iya, betul. yang kerasukan, Betul. semuanya dia Iya. sudah dengar dan viral, dan Iya, Oh, padahal banyak belum yang- ada sosmed waktu itu loh Karya. dari mulut ke mulut. Iya, Kak, benar. sosmednya Iya, mulut ke iya, mulut, betul masih ya. tradisional. Ya, Oke. tapi begitu terkenalnya sehingga sampai perwira ini tahu bahwa Yesus ini bisa melakukan Dia banyak sudah hal. lihat Yes. sendiri Mm-mm. ada orang-orang yang sembuh, dan Mm-mm. dia pun mau coba Ya, gitu ya. betul sekali. Dan ketika perwira ini mendengar Tuhan Yesus masuk ke kota Kapernaum, dia nggak sia-siakan kesempatan ini. Dia langsung datang menemui Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang mengajar banyak orang. Ya, jadi dia datang di dalam kerumunan banyak orang ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolong aku karena hambaku di rumah saat ini sedang terbaring sakit dan nggak berdaya. Maukah engkau menyembuhkannya?" Lalu kata Tuhan Yesus, "Tentu saja aku mau, dan kita akan ke rumahnya dan akan menyembuhkan hambamu itu." Lalu si Baik banget ya Tuhan Iya. Yesus itu. Begitu si perwira datang minta tolong, Yes. Tuhan Yesus langsung bilang, "Oke, saya mau," gitu ya. Besar sekali Iya. kasihnya Iya, Tuhan gitu betul ya. sekali. Dan hambanya ini perwira ini merasa bahwa Tuhan nggak usah datang ke rumahku, cukup katakan saja satu kata atau dua kata, maka aku percaya hambaku itu pasti akan sembuh. Karena aku juga punya anak buah. Kalau aku berkata kepada anak buahku lakukan ini, maka dia akan melakukannya. Kalau aku berkata kepada anak buahku lakukan itu, maka dia akan melakukannya. Bahkan kepada hambaku di rumah, kerjakan ini dan itu, maka dia akan melakukannya. Maka aku percaya juga jika Tuhan yang mengatakan sesuatu, maka aku percaya hambaku itu pasti akan sembuh, karena aku tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus di rumahku. Oke, low profile banget ya. Iya. Meskipun dia seorang perwira, Mm-mm. meskipun jabatannya tinggi, Mm-mm. tapi dia merasa tidak layak gitu ya, betul, kalau betul. misalnya sampai harus merepotkan Tuhan Yesus Mm-mm. datang ke rumahnya gitu Iya, ya. betul. Cukup dengan katakan Cukup saja katakan satu kata atau dua kata saja dia kata sudah Tuhan. Yes. langsung nurut gitu ya. Ya, Oke. dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkannya. Dan saat itu Tuhan Yesus kaget atau takjub, heran dengan
Iman dari si perwira ini ya. luar biasa gitu Iya ya. betul. Mungkin sebelum-sebelumnya kalau kita ke dokter gitu ya, maunya dokter coba cek dulu gitu ya, nggak bisa ini saya kasih obat langsung percaya, nggak mau, pasti pengennya dicek dulu kan. Tapi si perwira ini merasa nggak perlu, Nggak Tuhan perlu. Yesus harus repot-repot datang ke rumahku gitu ya. Iya betul. Oke. Jadi dia percaya bahwa Tuhan Yesus dengan mengucapkan satu kata aja dia pasti hambanya ini akan sembuh. Dan saat itu Tuhan Yesus yang takjub dengan iman percaya dari perwira ini, dia mengatakan bahwa belum pernah aku mendengar atau melihat iman sebesar ini pada orang-orang Israel. Ya, Mungkin dan- selama ini yes. ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, dia merasa bahwa itu karena orangnya mau, orangnya pengen gitu ya, bukan karena iman gitu ya. Betul sekali. Dan saat itu juga Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah karena saat ini juga hambamu itu sudah sembuh. Yes. Dan saat itu juga si perwira ini percaya bahwa hambanya sudah sembuh dan dia pulang dengan penuh sukacita. Ya, dia bergiliran dan ketika sampai rumah benar karya didapati bahwa hambanya ini sudah sembuh pada saat dan jam yang sama ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah sembuh. Banget ya. Ya. Jadi bersamaan waktunya ketika Yesus bilang sembuh, si perwiranya percaya dengan iman bahwa Yesus mampu di rumah langsung sembuh Iya, gitu ya. betul Wah, sekali, luar Karya. biasa. Iya. Dan nah, kita belajar satu hal yang penting dari perwira ini Karya, bahwa oke. perwira ini percaya bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Ya, dan kuasa yang sama ini yang Tuhan Yesus miliki, Tuhan juga berikan kepada kita loh Karya sebagai anak-anaknya untuk menyembuhkan orang melalui Gimana tuh yes. Kak caranya supaya kuasa menyembuhkan yang Tuhan Yesus miliki itu bisa ada di dalam diri kita? Iya, kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b Karya dikatakan bahwa karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya roh Tuhan yang ada di dalam kita ini bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghibur orang yang kesedihan, kesusahan, dan kita dikasih kuasa untuk berdoa bagi mereka ya. Dan tentunya kesembuhan semua datangnya daripada Tuhan, tapi Tuhan memberikan kita power atau kuasa untuk bisa mendoakan semua orang Kak. Yes. Jadi segala kuasa mau sakit penyakit, mau kuasa kegelapan, Ya, yang betul. kuasa sihir-sihir Iya, gitu, iya. itu pasti tunduk sama kuasanya Iya, Tuhan Yesus. Tapi bagaimana caranya bisa ada di dalam diri kita? Harus punya Iman, ya. Iman yang sama seperti perwira Iya, tadi gitu betul. ya. Dengan yakin dan percaya bahwa Yesus mampu, maka dia Iya. bisa menyembuhkan Hambanya, betul kita pun sekali. juga bisa melakukan hal yang sama Iya, gitu ya. Oke. iya. Nah Karya, sebelum kita mau akhirin nih Kak, kita mau Kak Danti mau kasih PR nih buat adik-adik di rumah. Ini pertama loh Nah. ada PR setelah dengar firman, bukan biar firmannya nggak lewat gitu saja, Iya, biar nggak betul. berlalu gitu saja, tapi benar-benar kita praktekin. Iya, Nah, apa betul. tuh PR-nya Kak? Nah ada 3 hal Kak, jadi ada read, thinking, and pray. Oke, Ya. yang pertama read, Ya. kita baca. Apa yang dibaca? Kak? Yang dibaca Matius 8 ayat 5 sampai 13. Oke, Ya. baca kitab Matius 8 8 ayatnya ayatnya yang kelima. sampai ke 13. Ini cerita tentang perwira di Kapernaum betul, ini ya. Oke, dibaca ya, adik-adik, Iya. jangan lupa nih. Iya, Karya nggak lihat, Kak Danti nggak lihat, tapi Tuhan lihat loh. Betul, Ya. mau punya kuasa harus percaya sama Tuhan Yesus. Ya. Cara percayanya baca dulu. Iya, Kalau nggak betul. baca, nggak dengar, bagaimana bisa percaya? Iya. Nah, setelah kalian membacanya Nah, yang adik-adik, pertama baca, iya, yang kedua kalian harus memikirkan atau merenungkan ayat-ayat yang kalian baca itu dan menjawab pertanyaan yang ada di layar ini ya. Bisa difoto atau di screenshot ya. di stop, nanti pertanyaannya udah keluar, di stop dulu, dibaca, diisi. Ya, apa yang membuat Tuhan Yesus terkesan dari perwira tersebut? Itu yang direnungkan yang Iya. pertama. Apa yang membuat Tuhan Yesus Ter- sampai amazed? Iya. Wow, hebat Ya. banget si perwira. Apa yang ada dimiliki si Betul. perwira? Oke. Kemudian iman percaya perwira kepada Tuhan Yesus itu berdampak apa? Wah, apa Ya. yang terjadi ketika si perwira itu percaya gitu Ya, ya? Apa betul. dampaknya ketika kita percaya sama Yes. Tuhan? Oke. Kemudian Tuhan Yesus juga memberikan kita titik-titik untuk bisa menyembuhkan orang lain dengan cara apa? Titik-titik. Nah, itu kalian jawab ya. Oke, jadi Nah, ada
3 hal yang perlu direnungkan. Yang pertama adalah apa yang bikin Tuhan Yesus itu bisa sampai amazed, terkagum sama si perwira. Betul. Yang kedua, apa dampak dari iman yang dimiliki oleh si perwira, gitu kan? Betul. Yang ketiga itu adalah Yesus kasih apa sih kepada kita sehingga kita bisa menyembuhkan orang lain dan caranya bagaimana? Betul sekali. Dan yang ketiga, Kak, yang kedua udah direnungkan, dijawab. Yang ketiga, doakan orang-orang yang sakit dan butuh pertolongan di rumah kalian. Ini prakteknya Kak ya. Jadi setelah renungin firman, yuk coba praktek. Nah, prakteknya adalah belajar mendoakan dengan iman bahwa kita bisa menyembuhkan orang yang kita doakan dengan cara percaya sama Tuhan Yesus mampu. Contohnya seperti perwira tadi, yang punya iman perwira ini, yang percaya perwira ini, tapi yang disembuhkan hambanya. Luar biasa. Imannya bukan sembarang iman, imannya kepada Tuhan Yesus. Benar sekali. Nah, adik-adik, berarti kalian semua sekarang udah tahu ya, kalian punya kuasa dari Tuhan Yesus untuk bisa menyembuhkan orang. Yakin ya dan percaya. Harus punya keyakinan iman yang teguh bahwa Yesus sanggup, maka orang yang kita doakan dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa sembuh. Ya, dikerjakan ya PR-nya dan dilakukan, oke? Dan akhirnya Karya, kita harus mengakhiri pertemuan ini dan kita akhiri berdoa dulu yuk. Ya, Kak Danti boleh tutup kita dalam doa. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan sudah mengajarkan kami dan kami tahu sekarang bahwa Tuhan memberikan kami kuasa untuk bisa menyembuhkan orang, menghibur orang, dan mendoakan orang-orang di sekitar kami dengan percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah kami tetap mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan adik-adik dimanapun mereka berada sekarang, mereka tetap percaya, yakin, dan selalu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengakhiri ibadah ini dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai di sini firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye.